di bulan puasa, menjelang bulan puasa. Ya, mari kita renungkan makna makna hakiki dari puasa. Puasa ini adalah kewajiban bagi kita umat Islam, Muslim, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ketika ketika memasuki Ramadan, ya, Nabi bersabda bahwa kita akan datang, telah datang bulan yang agung untuk kalian, di mana di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siangnya berpuasa, amalan malamnya dengan amalan sunnah, amalan wajib dilipat gandakan pahalanya, amalan sunnah jadi pahala wajib, dan seterusnya. Kemudian Nabi berpesan, ya, kepada umat beliau, wastakbiru fihi min arba'i khisali. Perbanyaklah di dalam bulan Ramadan itu 4 hal. Itu. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 hal dapat membuat Tuhan kalian ridho. Wa khoslataini la ginam bikum anhuma. Yang 2 hal lagi adalah hal yang pasti kalian butuhkan. Di dalam penjelasan Profesor Kiai Shihab, la ginam bikum itu jangan sampai enggak, jangan sampai tidak kamu meraihnya. Kalau diterjemahkan, ada hal yang pasti kalian membutuhkannya. Fa'ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. 2 hal pertama yang dapat membuat Tuhan kalian ridho adalah syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah selain Allah, dan beristighfar kepadanya. Wa ammal latani la ginam bikum anhuma, adapun 2 hal yang pasti kalian membutuhkannya, patas alunallahal jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Mintalah kalian surga kepada Allah dan mintalah jauhkan dari siksa api neraka. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Puasa, di dalam hadis Nabi bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak atau berapa banyak orang yang berpuasa, ya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kemudian ulama menjelaskan puasa itu terbagi menjadi 3. Puasa orang awam, orang khusus, orang lebih khusus lagi. Puasa orang awam, ya, namanya awam, orang umum, diartikan puasa itu artinya adalah tidak makan, tidak minum, dan ditambah tidak melaksanakan hubungan seksual. Puasa dalam arti Indonesia, bahasa Indonesia. Padahal saum itu maknanya lebih kepada menahan diri dari apa? Dari keinginan, dari kebiasaan, terlebih lagi dari kebiasaan buruk. Insya Allah. Ya, itu makna dari puasa, menahan keinginan. Nah, puasa di dalam firman Allah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam penjelasannya, dalam penjabarannya, puasa itu juga dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu, baik itu umat Kristen maupun umat Yahudi ataupun umat-umat kepercayaan-kepercayaan yang lain gitu. Jadi sudah dari zaman dahulu puasa itu banyak umat-umat terdahulu melaksanakan puasa karena puasa itu baik, ya, baik untuk diri kita itu.
terlepas dari segala motivasinya. Tapi kalau kita umat Islam diwajibkan berpuasa bukan hanya untuk baik bagi tubuh kita, tapi juga untuk la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Nah, di dalam ketika Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, ketika itu ya Ibnu Mas'ud menafsirkan atau menjabarkan ya takwa itu artinya 1 detik pun kamu jangan lupa kepada Allah. Masya Allah. Itu takwa. Sulit, begitu sulitnya ya. Maka Allah berfirman, bertakwalah sebagaimana kemampuan kamu ya, secara maksimal. Nah, itu pengertian puasa orang awam ya. Jadi awam itu bisa jadi ilal ju'wal atos, hanya dapat lapar dan haus aja, nggak dapat pahala puasa. Padahal dia tidak makan dan tidak minum. Nah, apakah orang awam peduli dengan kesempurnaan puasanya? Tidak, yang penting puasa saja. Namanya orang awam atau puasanya anak-anak gitu ya. Nah, kemudian ulama menjelaskan puasa orang khusus. Orang khusus itu puasanya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi dia menahan nafsu, menahan keinginan-keinginan yang dominan pada dirinya berpuasa. Itu. Kemudian ulama menjelaskan lagi ada puasa yang lebih khusus lagi, yaitu bukan hanya menahan keinginan-keinginan atau menahan panca indera di hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi memanfaatkan bulan puasa itu, bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan soleh, berlomba-lomba melaksanakan amalan soleh, ya, dihiasi dengan tadi itu senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, lebih jauh lagi para ulama menjelaskan, Ibnu Rami menjelaskan puasa itu lebih jauh lagi, kita puasa itu adalah meniru-niru sifat Allah. Nah, tuh, kalau kita renungkan, dijabarkan di situ oleh beliau puasa itu tidak makan tidak minum, fitrahnya manusia itu makan dan minum, juga punya kebutuhan seksual gitu ya. Manusia itu fitrahnya begitu, memang sudah diciptakan oleh Allah begitu. Tapi kita tidak melaksanakan itu dalam rangka kita meneladani Allah, meneladani sifat Allah. Karena Allah tidak makan, tidak minum, dan tidak butuh seks karena Allah tidak punya pasangan. Ya, nah kita meneladani itu sifat-sifat Allah. Ya, nah sehingga sampai kepada keyakinan kepada kita bahwa seperti Allah tidak membutuhkan apa-apa, Allah tidak membutuhkan dari makhluknya, tidak membutuhkan dari semua ya, semua makhluk, dan tidak membutuhkan dari segala sesuatu. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan dari segala sesuatu. Nah, kita pun pada saat puasa kita itu meneladani sifat Allah. Kita tidak butuh selain kepada Allah. Butuhnya hanya kepada Allah saja. Maka di bulan puasa itu kita banyak-banyak dianjurkan oleh Nabi sebagaimana sabda beliau yang tadi saya kutip dalam mukadimah tadi, ya, perbanyaklah berdoa, ya, perbanyaklah bersyahadat, ya, bersyahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar, ya, bersyahadat. Nah, bersyahadat, bersaksi. Bersaksi itu Islam itu artinya penyerah ya. Islam itu menyerahkan diri itu, pasrah, nyerah gitu ya. Islam tunduk patuh gitu. Nah, ketika kita bersaksi kepada Allah, kita tunduk patuh hanya kepada Allah. Tiada Tuhan yang berhak, sebenarnya tiada Tuhan yang berhak disembah ya kecuali Allah. Lebih jauh, tiada Tuhan yang maha mengatur, maha mencipta, maha memberi rezeki, maha pengampun, maha besar, maha bijaksana selain daripada Allah. Nah, sifat Allah yang seperti itu kita manifestasikan dalam diri kita, kita renungi, kita tafakuri ketika kita melaksanakan saum. Tuh. Maka kalau kita tidak butuh kepada apapun selain butuh kepada Allah dengan banyak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu Allah ridho. Allah ridho. Ya. Allah senang.
Kemudian kita mohon ampun dari dosa-dosa kita. Senantiasa beristighfar kepada Allah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, apakah hanya bulan puasa kita melaksanakan banyak membaca syahadat, banyak membaca zikir la ilaha illallah atau beristighfar? Tidak. Bukan hanya di bulan puasa, tapi di luar bulan puasa, luar bulan Ramadan. Makanya pengusaha Abah menjadikan semua bulan menjadi bulan Ramadan. Karena bagi kita Ikhwan Thoriqoh Qadiriyah Naksabandia Ma'asudiyah Sinarasa PPKN, nyaris tidak ada bedanya bulan Ramadan dengan bulan biasa. Bahkan bulan biasa sudah di Ramadan kan oleh pengusaha Abah. Di bulan puasa amalan kita ini, di luar bulan puasa amalan kita ini, baik di bulan puasa Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, amalan kita tetap la ilaha illallah. Lalu Nabi berpesan juga, jangan lupa memohon kepada Allah, karena kita tidak membutuhkan apa-apa, yang kita butuhkan ya Allah, maka kita berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa kepada nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min syakhatika wa nar. Ya Allah, semoga engkau ridho ya. Kita ini dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauh dengan siksa api neraka. Banyak-banyak di bulan ini mengucapkan itu kata Nabi. Nah, bagi orang yang sudah merenungi hakikat dari puasa, apakah hanya bulan puasa? Tidak, di luar bulan Ramadan senantiasa memohon surga kepada Allah dan juga memohon jauhkan dari api neraka. Dengan apa? Dengan zikir la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah, barang siapa mengucapkannya satu kali, 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Ya. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita mengingkari, ketika kita tidak taat kepada Allah, maka sesungguhnya iman kita telah lepas. Karena ketika kita mengingkari atau kita berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya kita tidak beriman. Kalau kita beriman, tentu tidak melakukan itu. Nah, ketika kita keluar keluar iman keluar itu yazidu wa yankus ya, masuk keluar itu iman itu, maka diperbaharui dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Itu salah satu fungsi dari kalimat la ilaha illallah untuk memperbaharui iman kita supaya senantiasa iman kita tertanam, tertancap, merasuk meraga sukma ke dalam hati kita, kolbu sanubari kita. Di antaranya lagi kalimat la ilaha illallah itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi zikirnya bukan zikir sembarang, ibarat puasa bukan puasa orang awam, tapi zikirnya zikir khusus ya. Wa kana dzikru la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Tidaklah berfaedah zikir itu secara sempurna kecuali dengan ditalqin. Jadi kita hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita telah diberikan, telah bersama dengan guru agung kita dan telah mendapatkan talqin zikir. Ya. Dan beruntung kita mendapatkan talqin zikir itu ketika kita masih hidup di dunia, masih segar, masih sehat, segar bugar, masih muda, ya, masih muda belia, gitu, masih gagah, gitu, masih jak-jak belejak korejak, gitu ya. Kalau kita lihat itu yang ikhwan-ikhwan yang berangkat pergi manakiban itu ya, jak-jak belejak korejak gitu ya, bergegas cepat semangat ya. Meskipun secara usia sudah tua ya gitu ya, tapi gagah gitu. Itu karena kita senantiasa bersama dengan guru agung kita yang telah menghidupkan gitu, menghidupkan diri kita yang sesungguhnya, kolbu kita, ruh kita, jiwa kita dibangunkan. Jadi kalau di apa eh, diilustrasikan gitu ya.
oleh Profesor Khoi Shihab itu kalau kita menyerah kepada Allah itu yang dikehendaki oleh Allah kita menyerah secara totalitas itu ya. Jadi cuman hanya jangan hanya di mulut tadi ya. Syahadatnya jangan hanya di mulut, istighfarnya jangan hanya di mulut, permohonan doanya jangan hanya di mulut, tapi diresapi maknanya gitu. Makanya penting bagi kita mengulang kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kalau pengesahabah menyampaikan ibadahnya pengesahabah bukan untuk Allah tapi dari Allah. Nah, itu. Jadi la ilaha illallah itu ketika kita baca itu bukan untuk Allah, bukan untuk supaya didengar oleh Allah. Maka orang gitu menganggap Allah memiliki telinga seperti makhluk. La ilaha illallah yang senantiasa kita baca dengan keras ya supaya merasuk meregas menempel dengan kulit dengan daging dengan tulang dan sesuatu merasuk ke dalam jiwa kita untuk kita supaya kita sadar gitu. Sadar makna dari kalimat la ilaha illallah. Menyerah yang tinju diibaratkan seperti itu ketika dipukul jatuh maka dia KO menyerah. Tetapi pikirannya belum tentu menyerah akalnya. Ketika dia jatuh, dia berpikir, oh tadi saya salah langkah, pantasan aja kena. Kalau saya nggak begitu, nggak kena saya. Itu berarti akalnya nggak menyerah. Baik, kalau akarnya menyerah, jasadnya menyerah, akalnya menyerah. Oh, tadi memang saya salah begitu, pantas saja saya kena pukul. Nah, tapi kolbunya kemudian berbisik, saya akan berlatih lagi, nanti akan saya kalahkan dia. Nah, itu berarti kolbunya belum menyerah. Ya. Jadi fisiknya, akalnya, kolbunya yang diinginkan oleh Allah kepada kita asyhadu la ilaha illallah la ilaha illallah itu penyerahan totalitas baik fisik maupun akalnya maupun kolbunya. Nah, dengan diharapkan seperti itu, kita senantiasa meningkat terus iman kita, meningkat terus derajat kita dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Demikian khidmat ilmiah singkat ini. Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Bibarokati karomah abawas al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.